Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudaraku, saat ini kita dalam kondisi sedang berpuasa Ramadan. Puasa pada hakikatnya adalah meninggalkan syahwat nafsu yang hukum asalnya mubah di luar puasa. Syahwat nafsu tersebut diharamkan untuk sementara waktu, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan setelah itu dihalalkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, puasa seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, bukan hanya saat kita sedang berpuasa. Itulah ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat-syahwat nafsunya di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ketaatannya kepadanya. Kemudian berbuka dan kembali memenuhi syahwat nafsunya. Saat malam tiba, ia juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena ketaatan kepadanya. Ia tidak meninggalkan syahwat nafsunya kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Tuhannya. Dan dia tidak kembali memenuhi syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya pula. Jadi, dalam dua keadaan tersebut, seorang hamba menaati perintah Tuhannya, seorang hamba menaati perintah Allah yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, sungguh sangat disayangkan ketika orang berpuasa dari syahwat nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat dia berpuasa. Namun ia tidak memenuhi, namun ia tidak menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan. Baik saat dia sedang berpuasa maupun saat dia tidak sedang berpuasa. Demikian pula orang yang berpuasa dan menjauhi syahwat nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa. Namun ia berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau melakukan perkara haram lainnya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada sabar menghadapi siksanya. Karenanya, hendaklah kita jaga perut kita dari makanan atau minuman yang haram waktu berbuka. Jangan sampai ketika kita dari pagi sampai sore kita berpuasa, tapi ketika kita berbuka dengan sesuatu atau makanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Kita jauh perkataan kotor yang diharamkan seperti berbohong, ghibah, dan lain sebagainya. Hendaklah kita jaga pendengaran kita dari mendengar omongan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita cegah anggota-anggota badan kita yang lain seperti tangan, kaki dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, hendaklah kita menahan diri dari perbuatan keji, pertengkaran, percekcokan, dan perdebatan yang tidak ada manfaat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Wa inimru'un qatalahu syatamahu falyaqul inni sha'imun rawahu Syaikhan." Sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan janganlah bertindak bodoh. Jika ada orang yang menunggunya, jika ada orang yang mengganggunya atau mencaci makinya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berbicara tentang dua orang perempuan yang saat berbuka puasa membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hataini somata'ata ahallallahu lahuma wa aftarunna ta'ala harramallahu alaihima. Jalasat ihdahuma il ukhra faja'alataha ya'kulani lahum." Sesungguhnya kedua perempuan ini menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah bagi keduanya dan berbuka dengan apa yang diharamkan bagi keduanya. Salah satu dari keduanya duduk menemani temannya dan keduanya makan daging-daging manusia, yaitu berbuat ghibah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minat ta'ami, laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Puasa yang sempurna tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, melainkan menahan diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.
Ketahuilah, sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang-orang yang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Beliau berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu puasa orang-orang yang umum. Tingkatan kedua puasnya orang-orang khusus. Dan tingkatan yang ketiga puasnya orang-orang yang terkhusus. Puasa orang-orang umum adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Puasa orang-orang khusus, dan ini adalah puasanya orang-orang soleh, adalah mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Lalu yang ketiga, puasa orang-orang terkhusus adalah puasanya hati dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi dan mencegahnya dari segala hal selain Allah secara total. Berbuka dalam puasa seperti ini adalah dengan berpikir tentang selain Allah dan hari akhir dan dengan berpikir tentang dunia. Ini adalah puasanya tingkatan para nabi, siddiqin, dan muqarrabin. Karena ini adalah menghadapkan semangat tekad kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah. Berdasarkan kualitas puasa dan tingkatan orang yang berpuasa inilah, sebagian ulama salaf berkata, ahwanus siyami tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan. Bahkan sahabat Jabir bin Abdullah berkata, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharimi wa da'adzal jari wal yakun alaika wa qarun wa sakinatun yauma saumika wa la taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Jika engkau berpuasa, maka hendaklah telinga, mata, dan lidahmu berpuasa dari berbohong dan perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai engkau menyakiti tetangga. Hendaklah engkau dihiasi dengan kewibawaan, kehidmatan, dan ketenangan di hari puasamu. Dan jangan engkau jadikan hari puasamu dan tidak berpuasa sama. Barakallahu fiikum. Semoga Allah menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga puasa kita termasuk dalam bagian puasa orang-orang khusus, dan bahkan termasuk orang-orang yang paling khusus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.